mencari nafkah. Kalau bagi para ibu misalnya dia mempersiapkan rumah, anggap aja kayak gitu ya. Terus belajar itu juga tanggung jawab kita ya, untuk selama kita hidup kita harus selalu belajar. Jadi kalau dari awal Anda menyepelekan belajar itu, Anda sepelekan cuma sekedar cuma sekedar mengisi waktu lowong, itu berarti Anda tidak serius. Nah, setiap kali tidak serius akhirnya berakibat penyesalan ya, karena itu nah itu terjadi gara-gara kita tidak belajar gitu. Nah, jadi makanya banyaklah belajar, banyaklah mengetahui segala sesuatu agar banyak manfaat dari yang bisa kita lakukan. Nah, apakah nanti yang kita pelajari itu bakal kita pakai untuk bekerja? Itu tidak jadi soal sebenarnya. Tidak jadi soal itu nanti terpakai atau tidak terpakai. Cuma kewajiban untuk belajar itu tetap ada. Gitu. Kalau Anda menyepelekan sebuah pembelajaran yang Anda sepelekan, Anda tidak mau belajar pada ada kesempatan untuk belajar, Anda tidak memanfaatkan sedemikian rupa mungkin, maka itu tadi nanti akibatnya Anda pasti akan menyesal ya, pasti menyesal. Kalau tidak percaya silahkan nanti hubungi saya. Baik, PR ya, bedanya pegangan dan arus. Nanti pertemuan berikutnya saya akan tanyakan lagi. PR yang rangkuman itu gimana? Gimana? PR yang rangkuman YouTube tuh PR-nya tuh sudah diupload? Sudah Pak. Tadi malam. Sudah ya. Ya. Nanti dinilai. Ya, kita lanjut ya. Ada nggak terlihat di layar? Belum apa ada? Belum. Sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi tadi kita belajar tentang perbedaan induktor dan kapasitor. Selanjutnya ya, kita belajar tentang macam-macam jenis dari transformator. Transformator dan induktor itu sama saja. Jadi dalam istilah kelistrikan itu dia termasuk pada pembahasan mesin-mesin listrik. Ya. Kenapa jadi dianggap sebagai mesin? Karena dia bentuknya fisik ya. Dan dia mampu menghasilkan sebuah energi gerak. Makanya dia disebut fisik. Tapi transformator ini kekhususan untuk
mesin listrik yang diam. Nah, nanti ada mesin listrik yang bergerak, yaitu motor listrik. Nah, jadi bedanya antara mesin listrik transformator dengan mesin listrik bergerak itu adalah bahwa kalau transformator itu bentuk kumparan primernya tadi itu tidak tidak terpisah, jadi dia bersatu ya. Kalau dalam sebuah inti, kalau yang mesin listrik motor dia terpisah, dan kemudian bentuknya juga memotong. Jadi kalau yang di transformator dia tidak memotong, jadi dua kumparan tadi tidak memotong. Sementara kalau yang di motor listrik dia memotong, jadi kumparan primer nanti akan memotong, gelombangnya akan memotong kumparan sekunder. Kalau yang di transformator tidak. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah transformator itu sebagai step up. Step up ini berarti dia sebagai artinya, jadi apa artinya dari step up ya, berarti menaikkan sesuatu. Jadi dia menaikkan tegangan dari rendah ke tegangan tinggi. Jadi pada primernya ya, pada kumparan primernya dia pasti akan lebih kecil. Kemudian kumparan sekundernya jauh lebih besar karena fungsinya adalah mengangkat tegangan. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Jadi primer ini berarti nanti yang ini ya, yang pertama ya, lilitan pertama itu lebih sedikit dari lilitan yang kedua, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator bisa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Jadi biasanya step up ini adanya di pembangkit listrik ya. Baik dia misalnya pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga misalnya panas bumi, pembangkit listrik tenaga diesel misalnya, itu biasanya ada transformator yang jenis step up ini, supaya tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit tadi, oleh turbin ya, itu di pembangkit tenaga air atau pembangkit uap ya, itu nanti dihasilkan tenaga listrik yang besar ya, untuk bisa ditransmisikan ke saluran transmisi jarak jauh. Nah, yang kita pahami kemarin ada penjelasannya bahwa kenapa jadi pada pentransmisian jarak jauh itu harus tegangannya tinggi ya, supaya menghindari rugi-rugi ya, atau menghindari drop tegangan pada ujung dari transmisi tersebut. Karena kita pahami bahwa semakin ke ujung ya, sebuah saluran kabel tembaga itu semakin ke ujung tegangannya akan semakin rendah. Nah, jadi agar supaya sampai ujung saluran itu tegangannya masih tetap bisa terpakai ya,
itu biasanya sebuah sumber tegangan tadi akan menaikkan tegangannya. Beda nanti dengan arus DC. Kalau arus DC dia lebih stabil biasanya timbang yang AC. Tapi nanti dari sisi penampang ya, kalau pembangkit DC itu lebih besar. Supaya apa? Supaya menghindari tadi drop tegangan. Sementara kalau pembangkit AC ya yang pakai arus bolak-balik itu lebih kecil karena dia sudah menaikkan tegangannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Udah, Pak. Pak, Ya, silakan. berarti transformator nih mirip trafo lah, adalah. Ya memang itu kan itu sama aja, sama kayak kita bilang manusia dan orang. Oh, sama fungsinya lah. Oke. Cuma tadi bedanya adalah dia digolongkan dalam mesin listrik gitu loh. Jadi kalau suatu saat misalnya mau belajar tentang kelistrikan itu, pokok bahasan trafo atau transformator itu di mesin-mesin listrik, karena dia mesin listrik diam, mesin listrik statis. Nah kemudian ada juga mesin listrik yang dinamis, itu motor listrik. Nanti motor listrik macam-macam juga, ada yang sinkron, asinkron, dan lain sebagainya. Fungsinya buat apa? Macam-macam juga, sama kayak transformator ini. Fungsinya dan bagaimana cara membuatnya nanti tergantung tujuan dia dibuat itu untuk apa. Kalau ini kan yang pertama tadi kita membahas tentang bahwa dia penaik tegangan. Nah tujuannya kenapa jadi harus menaikkan tegangan di sisi pembangkit, karena untuk distribusi dari arus tadi agar bisa sampai ujung transmisi atau ujung saluran itu drop tegangan tidak terlalu rendah. Jadi ibaratnya masih bisa mempertahankan kalau dia adalah melayani perumahan ya, itu tegangan 220 itu masih bisa stabil. Itu teorinya. Kenyataannya lain lagi, jangan bicara kenyataan, bicara teori dulu. Karena di kenyataannya rupanya perjalanan transmisi itu tidak cuma sekedar bahwa dia itu setelah dinaikkan lalu aman sampai ke ujung, tidak juga. Ada macam-macam lagi nanti yang harus disinkronkan supaya sampai ujung itu tegangan masih aman di, misalnya dia melayani perumahan ya, 220 itu masih bisa dilayani secara stabil. Ada lagi? Halo? Ada nggak? Baik, kita Ada, Pak. lanjut ya. Step down. Ada yang up, ada yang down. Nah, seperti kita pahami tadi, kalau yang up tadi kan meningkat tegangannya. Kalau ini menurunkan tegangan. Jadi berbeda di sisi konstruksi ya. Kalau yang tadi kumparannya dari kecil ke besar. Kalau ini sebaliknya nanti dari besar ke kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan tegangan yang dipakai oleh konsumen. Jadi nanti step down ini bermacam-macam juga ya. Ada yang untuk perumahan ya. Kemudian ada yang misalnya industri ya. Jadi dibedakan juga nanti.
Nah, kalau di industri misalnya tegangannya adalah 380. Kalau yang di perumahan misalnya 220. Jadi dia nanti disesuaikan lagi step down-nya. Nah, kalau kita praktikum, kita bisa nanti melihat contoh trafo step down. Ya. Jadi nanti dari tegangan rumah ya, tegangan konsumen itu yang 220, kita ubah jadi tegangan 10 volt atau 5 volt atau 12 volt. Kita ubah jadi tegangan segitu. Step down juga misalnya sangat terpakai pada rangkaian sehari-hari yang kita pakai. Contohnya PC, laptop. Nah, itu juga memakai step down karena dia merubah dari tegangan rumah tangga ya 220 ke tegangan 12 volt, 5 volt, 3 volt yang dikonsumsi oleh PC dan laptop atau misalnya HP. Jadi untuk apa belajar transformator? Gunanya transformator pada kehidupan kita sehari-hari apa? Ya gunanya untuk bisa buat main game. Contohnya kalau nggak ada trafo step down, gimana mau ngecas misalnya? Itu ketinggalan, namanya apa? Ketinggalan mau main Mobile Legends, saya ketinggalan gara-gara kehabisan arus. Ya, jadi jangan malu-maluin gurunya lagi. Apa gunanya belajar transformator? Apa pentingnya belajar transformator? Kalau nggak ada transformator, gimana mau ngidupin PC? Gimana mau ngidupin laptop? Gimana mau ngidupin HP? Ya, karena tegangan dari PC, laptop, HP itu kan 3 volt, 5 volt, 12 volt. Itu dari mana kalau nggak pakai step down? Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Pak, Bu. Nggak ada, Bang. Kenapa jadi nggak ada? Sadar ya? Amun materinya kada hitung-hitungan paham. Padahal itu biasanya ada yang ini juga, ada yang misalnya kurang dipahami ya. Jadi tadi sudah dipahami ya lilitannya, bedanya dengan yang setup, tinggal terbalik saja. Nah terus autotransformator ini adalah transformator ya yang mempunyai satu lilitan ya. Nanti gunanya autotransformator ini untuk pengukuran. Nah, jadi alat ukur ya, alat ukur itu tidak biasanya tuh tidak selalu sesuai dengan yang diukur. Nah, pemahamannya seperti itu. Kenapa jadi kayak gitu? Karena orang membuat alat ukur, contoh misalnya alat ukur dari ini ya, dari manual yang pakai jarum. Nah itu kan pakai kumparan. Nah memakai kumparan itu dia nanti indikator dari besaran yang terdeteksi ya itu tertentu.
besaran dari kemampuan dia memutar sebuah jarum tadi ke besaran tertentu. Nah, ibarat orang tuh tegangan kerjanya misalnya alat sebuah alat ukur ini ya, alat ukur manual ya, itu 3 volt misalnya. Kemudian kita mau mengukur sebuah besaran yang besaran itu misalnya maksimalnya tuh adalah 5 volt. Nah, saat itulah kita memakai alat yang namanya auto transformator. Jadi di auto transformator tadi dia akan mencuplik, ya istilahnya mencuplik atau mengambil sampel data ya, itu secara keadaan kenyataannya, tetapi dia mengkonversi ke sebuah tegangan yang mampu dibaca oleh alat ukur. Jadi autotransformator ini lebih ke arah mengkonversikan sebuah masukan dari sebuah besaran. Transformator hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Jadi sadapan tengah tadi fungsinya sebagai pembatas ya, pembatas. Dalam transformator sebagai lilitan primer juga merupakan lilitan sekunder. Fase arus dalam lilitan sekunder selalu berlawanan dengan primer, sehingga untuk tarif daya yang sama, lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibanding transformator biasa. Keuntungan dari autotransformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian yang lebih rendah daripada 2 lilitan. Tetapi transformator jenis ini tidak dapat memberikan isolasi secara listrik lilitan primer dan sekunder. Selain itu, transformator tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat. Nah, jadi konversi yang bisa dia lakukan itu cuma 1,5 kali pembesarannya dari tegangan awal. Dari 3 tadi bisa dibedakan lah. Sudah? Atau ada yang bingung? Halo? Insya Allah. Insya Allah. Kita Pak, lanjut ya. Ulang Ya. Tanya dong. Bisa Jadi, diulang sedikit nggak apa yang auto transformator? Oh ya, oke, gini. Kalau tadi kita bahas tentang step up. Jadi fungsinya step up tadi di mana sebuah tegangan itu dinaikkan. Nah, kalau yang kedua kita bahas tentang step down, di mana sebuah tegangan itu akan diturunkan dari tegangan awal. Nah, yang ketiga ini kita bahas tentang transformator auto. Jadi transformator auto itu ada sebuah transformator yang yaitu mempunyai beberapa macam saluran yang bisa dipakai untuk menaikkan tegangan ya, menaikkan tegangannya tuh, tapi karena dia antara lilitan primer dan sekundernya itu bersatu ya, dia itu cuma bisa menaikkan sampai 1,5 kali saja dari tegangan yang dihasilkan di awal. Bisa dipahami perbedaannya lah. Kalau yang di autotransformator ini primer sekunder bersatu. Bisa nggak dipahami? Halo? Bisa Pak, sedikit.
bisa sedikit. Masalahnya kita nih tidak lihat barangnya, jadi susahnya sih itu. Kalau lihat barangnya kemungkinan bisa punya gambaran perbedaan-perbedaan tadi. Karena kita tidak lihat barangnya, jadi ya dibayangkan saja gitu ya. Oke, lanjut nggak nih? Atau ada yang ditanyakan lagi? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian ada lagi autotransformator juga ya. Cuma bentuknya beda sedikit. Ya. Kalau yang tadi itu di sisi primernya, sudunya. Sudu itu berarti yang ngambil tegangan ya. Atau daerah tertentu ya, yang dia itu dijadikan terminal begitu. Nah, kalau yang gambar selanjutnya ini sama autotransformator juga, cuma dia di bagian primernya nanti itu banyak sudu-sudunya, banyak pengambil dari tegangannya nanti ya. Nah, autotransformator variabel namanya. Jadi sebenarnya adalah autotransformator biasa. Nah, tetapi tedapan tengahnya diubah. Jadi nanti akhirnya terdapat perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah. Nah, jadi untuk sisi primernya tadi nanti tetap, tapi nanti sekundernya itu berubah-ubah. Ini yang kita pahami sebagai autotransformator variabel. Jadi dia nanti bisa menghasilkan tegangan-tegangan yang berbeda sesuai dengan keperluan dari apa yang mau kita tuju ya dari pemakaian autotransformator. Ini nanti hampir sama yang autotransformator yang tadi yang nomor 3. Cuma bedanya kalau yang ini di sisi sekundernya yang ada sudu untuk pengambil terminal. Lanjut. Transformator isolasi. Transformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Tetapi pada beberapa desain gulungan sekunder lebih kecil, lebih banyak mengkompensasi kerugian. Transformator seperti ini berfungsi sebagai isolasi antara dua kalang untuk penerapan audio. Jenis transformator jenis ini telah banyak digantikan oleh kopling kapasitor. Jadi biasanya pada sebuah komponen elektronika ya, rangkaian elektronika itu ada bermacam rangkaian ya. Kalau misalnya di TV itu yang ada untuk audio, ada untuk visual nanti ya. Nah, itu dalam bentuk satu board. Nah, biasanya untuk membedakan dua buah rangkaian yang tidak boleh digabung ini ya, karena fungsinya memang beda, itu dipasanglah transformator isolasi. Karena sifatnya tadi pada DC ya, dia jadi sekat. Pada DC dia menyekat antara dua buah rangkaian. Namanya nanti transformator isolasi. Nah, tergantung apakah sisi primer dan sekundernya ini boleh sama. Berarti kalau sama nanti dia menghasilkan
tegangan yang sama. Kalau berbeda nanti dia menghasilkan tegangan. Tapi dari dua rangkaian ini nanti dia tidak saling intervensi ya, karena dia transformator di sini nanti fungsinya dia sebagai penyekat dua buah sistem. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Tinggal 7 menit ya. Kita lanjut ya. Transformator pulsa. Transformator pulsa atau trafo pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Nah, jadi gelombang itu ya ada yang bentuknya sinusoidal, ada yang bentuknya pulsa atau gigi gergaji atau kotak sama. Jadi transformator pulsa ini biasanya dipakai untuk keperluan pembangkitan digital. Ya, itu. Gunanya itu karena kalau yang sinusoidal ya, gelombang sinusoidal itu gelombang yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, seperti misalnya suara bisa didengar, ya, warna bisa dilihat. Ya, perbedaannya itu gelombang yang semacam itu gelombang sinusoidal yang memiliki tinggi puncak dan lembah. Ya, gelombangnya sinusoidal. Nah, kemudian ada lagi gelombang yang lain, itu gelombang yang kita kenal dengan pulsa atau gigi gergaji atau kotak. Nah, ini gunanya untuk membangkitkan untuk membangkitkan digital. Nah, digital itu apa? Digital itu adalah besaran high dan low. Gunanya untuk apa? Untuk komunikasi pada alat-alat elektronika. Transformator jenis ini menggunakan material inti yang cepat dingin, sehingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, flux magnet berhenti berubah. Karena GGR induksi pada lilitan sekunder hanya terbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Transformator hanya memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik. Nah, jadi nanti transformator pulsa ini untuk selanjutnya berubah lagi ya. Nanti digunakan yang lebih bagus lagi, misalnya pembangkit pulsa yang lebih stabil ya dibanding transformator pulsa. Tapi pokoknya kita sekedar mengenal saja ya bahwa transformator itu juga bisa membangkitkan gelombang pulsa atau gelombang gigi gergaji. Kemudian ada lagi transformator 3 fase. Jadi transformator 3 fase ini berarti gelombang yang dihasilkan itu ada 3 fase. Kalau yang biasa kita pakai di lab ya, misalnya trafo itu yang ada di adaptor dan lain sebagainya, itu 2 fase. Jadi fase 0 dan fase 220. Nah, kemudian transformator itu ada juga yang
3 fas. 3 fas ini untuk biasanya tuh keperluan industri. Jadi tinggi dari tegangannya adalah 380. Jadi karena dia 3 fasa ya, dia biasanya sebutannya ya itu fasa pertama tuh yang U, kemudian fasa keduanya V, kemudian fasa ketiganya W. Nah 3 fasa ini itu dihubungkan ya, dihubungkan secara 2 jenis hubungan, yaitu hubungan bintang dan hubungan delta. Ya artinya lilitannya tadi itu bisa terhubung secara bintang dan juga bisa terhubung secara delta ya. Kalau yang secara bintang berarti dia punya common. Common itu istilahnya satu buah saluran yang dipasang secara bersamaan. Nah, kemudian sisi kumparan yang lainnya itu dipasang terpisah. Itu secara bintang. Kemudian ada lagi yang secara delta. Nah, secara delta ini berarti nanti misalnya dia dijadikan misalnya ya, ujung pertama itu U, ujung kumparan kedua V, ujung kumparan ketiga W, ya itu disambung. Ya, jadi misalnya U1 dengan W2, U2 misalnya dengan V1, kemudian V2 dengan W1. Nah, jadi bentuknya nanti dia seperti menghubungkan segitiga. Ya, makanya namanya delta. Nah, kalau yang pertama tadi menghubungkannya seperti bintang, makanya dia dibilang sebagai sambungan Y karena punya common. Common itu berarti adalah salah satu sisi dari transformator yang dihubung bersama. Istilah-istilah saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jam absen dong. absen ya. Oke. Nanti sediakan pertanyaan ya. Kalau tidak bertanya nanti saya yang nanya. Kalau nggak bisa jawab saya kurangin nilainya. Siapa ini yang mulai tadi tak terlihat? Halo, ketua kelas. Wih, ketua kelas. Iya Pak, ya Pak. Di ketua kelasnya. Siapa yang tadi tak terlihat? Mencet. Siapa Adam? Dimas lawan Dita. Kalau Aduh, berarti 2 kali ya Dimas ya? Nggak masuk ya? tadi Dimas Dita, siapa lagi? Dita. Bisa. Murawara masuk. Murawara masuk nggak? Nawara masuk. Masuk, Pak. Berarti cuma 2 orang. Belum. Kemarin kemana Murawara? Kemarin Om masuk, Pak. Masuk. Ini Kami masuk. bukanya sebentar aja, cuma Ini habis itu kes hendak perjanjian wassalamualaikum, ada masuk. nah berarti kamu sudah dapat itu, sudah dapat rezekinya loh. Gampang lambat. Gimana 2 orang aja ah? Akbar. Oh, Akbar. Apa lagi? Udah itu aja. 26 ya?
Halo. Iya Pak, 26. Dari presentasi tadi udah di screenshot lah semuanya. Ya. Pak. Jadi yang ini ya, bagi yang ini yang nggak hadir itu paling tidak minta lah ini bahan dari yang hadir ya, karena biasanya soalnya nanti diambil dari situ juga ya, nggak jauh-jauh lah dari itu. Jadi tolong semua catatan itu dilengkapi ya, bisa jawab misalnya nanti kita ulang. Silakan yang mau bertanya. Kita nggak sempat juga misalnya kita tambah materinya. Paling judul. Ayo silakan bertanya. Dari apa yang tadi sudah disampaikan. Halo. Iya Pak. Baik, kalau nggak ada, gimana kita akhiri aja kah? Halo. Masih saya aja. Iya. Demikian ya pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, dan mudah-mudahan selalu sehat dan jagalah kesehatan. Di rumah sambil olahraga nggak? Iya Pak. Nah, Ada. jadi jangan lupakan itu ya. Pagi ya Pak. Iya, jangan lupakan olahraga ya, karena kalau kita jaga olahraga itu imun kita baik. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang datang itu paling tidak kita tidak terlalu parah lah. Kalau memang mungkin kita bakal sakit juga ya. Baik, itu dulu, jaga kesehatan ya, kemudian selalu berhati-hati ya, karena pandeminya masih ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Presentasinya sudah, Udah kelihatan Pak. teknologinya juga sudah, provokasinya juga sudah. Pertama kan keselamatan Pak. Tutup ya, Pak, perlihatkan ya. Satunya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Direct bulat ya, ini juga di luar, jadi ada dua kali ngupas, ini juga sudah ya, tutup sudah ya, pasti Pak, yang kelihatan videonya nggak kelihatan. diketup Kamera ini. Bapak. Kameranya Bapak. Di YouTube aja ya, Oh, gitu. jelas malah itu, makanya nggak begitu jelas kan. Nah, pas ini makanya kesempatan saya ini contohnya yang satu, ini kabel DAC ada 6 tuh. Pada ngeliat nggak? Belum Yang Pak. satu ini string member. Tuh. Ya, ini PSL. Ya. Ujung bagiannya udah.
Ini kabel dak. Nggak ada pada ngeliat nggak? Tuh, Ini juga caranya telepon. sambil gitu. Lihat. Makanya kelemahan nih. Ya. Kalian kan belum katanya belum kabel fiber optik ya. Kemarin cuma filmnya itu ya. Bagaimana kalian bisa jadi ya, biru ya, terus oranye, ini hijau ya, coklat, abu-abu, dan putih. Ini ada 6 top. Ini 6 top. Sebelumnya ini baru kabelnya aja, ntar saya ya. Contoh kupas mungkin yang top birunya. Kelihatan halo. Iya, Pak. Kabel kelihatan. Di sini rohnya. Karena dari sisa anak kelas 2 praktek ini sebenarnya yaitu Putus-putus, Pak. susunan juga sama ya. Oke. Ini Putus-putus, Pak. merahnya oh ya, baru coklat dan rohnya. Dan ini yang warnanya yang disebut dengan coating. Jelas nggak kabelnya? Ya, ini adalah pelindungnya, warnanya ya, oranye. Saya akan kupas. Nah, ini kupas ya. Jadi ini harus dibersihkan 25 ke atas. Nih. Nah, ini pun ingat ya, di sini. Ya, hanya kabel konvensional. Saya ambil karena dia menggunakan pin. Ya, jadi dari OLP ya ke ODC. Cek tuh bantuan ya, nih ya, di sini nggak kelihatan kan karena putih, tapi kalau mau dipotong ini ditekuk, ini patah. Nah, ya perlakunya harus kabel kabel ya. Tuh, nah, makanya kayak keselamatan jadi ini ada saya bawakan ya contoh yang kayak konektor ini untuk ya, kalau ini detail ini tipe konektor adalah ya kalau FC itu bulat, terus ntar ada yang RC kecil lagi. Nih yang banyak digunakan
dan ada ini biru ya, cuma keramik ini ya. Nah, yang ini yang tidak ada pas saya adalah aplikator untuk ya atau bending atau ini ya. Putus-putus, Pak. Nih, yaitu propagasinya, ingat. Ayo. Maaf Pak, suara pian putus-putus. Suara bawah putus-putus, Pak. Enggak kedengaran. Dipantulkan. Jadi core itu ya. Terus yang ini kalau di sini kelihatan agak ini dia akan terhambat. Ya. Kelihatan ini warnanya mana? Gimana? Sama ini di ujung putus. Kayak Merah-merah tuh apa, Pak? ini. Oh. Pak, mic-nya Bapak mati nggak, Pak? Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran suara Bapak. Pak akan kupas lagi, biasanya kalau mirip ya kayak, nah ini agak kayak ada tak, nah ini patah ya, ini, nah ini bisa patah ya, hanya hati-hati, ini udah bisa retak bisa patah nih, kita coba kita buka ya, yang ini, nah itu. Nah ini terjadi mungkin dari pabrikan atau apa yang kemarin sebenarnya ini namanya micro bending kalau dia dari pabrikan. Kalau dari kita macro bending. Kelihatan kan? Nih. Ya, nih. Nah ini kalau gini macro bending, tandanya disebabkan oleh
setidaknya teknisnya sendiri. Misalnya nggak boleh, gitu kan? Perlu bending. Ya, dan ini kalau mau disambung, ini harus dikupas lagi. Coatingnya, ya, kupas lagi. Ini juga. Ini kan warna putih ya, tuh ada cukupnya. Nah, ini baru pakai alkohol, seharusnya kan nggak ada. Nah, ini kan itu sih pakai alkohol. Nah, ini kelihatan ya, seperti kayak yang di film kemarin Bapak yang awal-awal ya kita liatin, jadi sinarnya masuk terus gitu kan sampai ke penerima, dari transmit sampai ke receiver ya, terima RX ya, dari TX ke RX. Ini ada yang tanyakan ya, itu jadi ada reflection ya, itu karena terjadi pembiasan ya, indeks bias ya. Jadi loss kalau itu tergaman, makin ke jauh tandanya sinarnya kan makin lemah, itu harus diperkuat. Ntar ada ya yang ininya, makanya ada biasanya. Nah, ini untuk jenis konektornya ya. Sebenarnya kalau kalian ke sekolah kan bisa lihat langsung dan megang ya. Ini untuk kabel tanam langsung ya, jadi ada dua. Nah, ini adalah rapportnya untuk membelah ya. Ada dua, kanan dan kiri. Itu juga yang di dalam itu, jadi dua kali, baru ntar ini kupas lagi. Nah, apa kabel daknya yang tadi. Cuma yang jadi masalah sekarang perangkatnya tidak langsung kayak tadi pakai patchcore ya. Patchcore kalau biasanya kan kayak FJ45 HDMI kan ujung sama ujung kan di sini ya. Jadi dia dimasukkan. Nah, sekarang laptop kita nggak ada yang langsung ke optik gitu kan. Jadi itu EO-nya tidak ada, converternya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo. Tidak. Apa? Ayo, udah saya pegang. Ini adalah top ya. Untuk sampelnya. Dan isinya juga 6 core ya. Dan tadi itu saya praktekkan, ini adalah karena serat optik itu rapuh, juga harus hati-hati. Kalau ditarik malah nggak apa-apa, asal lurus. Bisa-bisa tangan kalian tersayat ya, itu tajam ya. Ini. Tapi kalau mau mutus itu mudah, yaitu tinggal ditekuk saja. Lebih dari 90 derajat itu sudah biasanya sudah langsung putus. Berarti lah cahaya merah tadi gunanya cahaya yang merah tadi cahaya yang merah itu yang ini cahayanya ini untuk mengecek ya sambungan ya, putus kabelnya atau terjadi bending ya waktu pengemalan atau yang menata core-nya di kaset, baik di postur maupun di DP atau yang ya di tempatnya, itu tempat sambungan. Ntar kan ada slip protection untuk melindunginya sambungan itu. Oh iya. Ya, ini untuk mengecek saja bagus tidak ya kabelnya. Ini makanya dikasih cahaya. Kan kalau dia begini ya terjadi bending kayak gini ya, takutnya yang kesini kan sedikit sebenarnya sinarnya. Berarti cahayanya ketahan gitu? Hah? Cahayanya ketahan gitu? Iya, ketahan. Ya, bentar. Terjadi rapidin ya. Ini. Jadi sini.
ini tidak boleh seperti ini. Walaupun ini kelihatannya tembus ya, tapi kan tidak, dia akan menyebar ya. Beda dengan kalau mau ngetes sebenarnya dilewatkan data ya. Jadi bagus tidaknya itu. Nah, jadi kalau biasanya tuh tembus, tapi dia untuk data tidak bisa, tandanya ada sesuatu crack atau apa terjadi di lintasan di kabel optiknya tersebut, di core-nya ya. Ya ini kan kita nggak tahu ini. Seharusnya kan ini lurus kayak gini nggak kelihatan. Ini kok ada dua ya titik. Nah ini ini terjadi pembiasan di sini. Kedua, mungkin ada crack atau apa ya, tapi dia masih nyambung ya, retak sedikit. Nah, kalau ini kan nggak ada kan, terus ini cuma bias, setelah karena dia ujung dia akan balik ya, sayanya kembali, jadi kelihatan di sini kelihatan, tapi kalau yang bagus ini tidak akan kelihatan. Jadi ini juga yang tadi bisa di pas lagi, saya kupas ya agak panjang sedikit. Nah ini kan nggak kelihatan, kenapa di sini kelihatan? Nah inilah tanda-tanda dia terjadi ada cacat ya. Ini, ya. Itu kan nggak kelihatan kan? Ada dua nih tengah. Tapi kalau di OTDR dia akan kelihatan ya. Tapi OTDR itu kalau di bawah 500 tergantung OTDR-nya ya. Ada yang di bawah 1000 tidak bisa mengukur ya. Ya nggak bisa, harus di atas 1000 atau 1 kilo ya, 1000 meter. Saya yang setidaknya 500 meter, di bawah 500 tidak bisa. Ini kan ada nih. Nah, jadi kayak gini agak terasa sama saya. Ini mungkin terjadi crack atau pecah sedikit ya di sini. Itu bisa karena saya kemarin tekuknya atau yang lain. Ini nah, perlakuannya harus hati-hati. Ada tanyakan lagi? Jelas? Ini sumber cahaya ya. Jelas, Pak. Jadi ini namanya selektor ya, selektor ya, visual ya, ini selektor. Itu sambungannya RJ45. Kenapa? Itu sambungannya RJ45. RJ45 tidak pakai, nggak bisa langsung ke RJ45, itu harus menggunakan alatnya yang EO. Oh iya Pak. Untuk berubah seperti kalau kalian yang ada di rumah ya, itu di ONT. Jadi ini ntar konektornya ini masuk ke ONT ya, masuk ke ONT. Nah baru dari ONT itu kan ada pot ya, Iya Pak. yang Iya. pot ya, biasanya ya ini masuk ke yang di optik yang itu ya di bawah masuk. Nah ntar di belakang itu ada 4 pot. Pot yang pertama, kedua dan ketiga itu untuk jaringan bisa untuk RJ45. Nah yang pot keempat biasanya RJ45 itu ke STB ya, yang ntar akhirnya ke HDMI, ke TV itu. Iya, jadi tidak bisa ini disambung dengan tembaga ya, kabel ini tidak bisa disambung dengan, harus ada alatnya sendiri untuk merubah yang optik menjadi elektrik. Oh iya Pak. Jelas? Jelas Pak. Tuh. Jadi di sini ini karakteristik kabel optik ya. Jenisnya juga sudah, kalau banyak ya itu sudah, kalau ribuan core kayak apa kan, kita harus nyusunnya dan nyambungnya, terus alat setidaknya tempat untuk alat sambungnya itu seperti apa, nah, tempat klosurnya itu besar kan gitu. Ya. Nah
Itu kelemahannya sebenarnya Kak mungkin ya untuk tahun keberapa ya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang bisa-bisa laptop sudah, jadi kalian tinggal bawa patch cord ya. Kalau enggak ntar wirelessnya cahaya-cahaya lampu ini bisa juga sebagai wirelessnya, itu akan lebih kuat, makin kuat lampunya mungkin akan makin kuat sinyalnya gitu ya. Kalau sekarang kan pakai wireless kayak ini kan mungkin agak pakai access point ya, putus-putus dan sebagainya itu. Jadi ntar access point-nya dirubah jadi cahaya ya, cahaya itulah yang akan sebagai wireless-nya. Jadi di situ. Jadi kalau sebenarnya itu kuat ya sudah. Kalau mau pakai daripada SJ45, kalau sudah bisa ini sudah colok-colok dan itu akan kecepatannya lebih besar ya, lebih cepat karena dia kecepatan cahaya. Kayak ini. Ini kelihatan nggak kelihatan ya? Dan ini tidak begitu bahaya ya dibanding ya radiasinya kan enggak kan, cuma yang di sini kan nggak kelihatan ya. Kalau pakai karena itu agak menyebar, kalau yang pakai detail sekarang yang pakai ini jadi terarah ya kan, pas di konektornya jadi kelihatan di sini makin dekat akan kelihatan dekat. Karena kalau dia putus di sini dia akan menyebar. Nah, kalau ini kan tidak, memang. Nah, tuh sini ini fungsinya. Nah ini jadi ada hiasan ya. Jadi ada setidaknya terang. Lalu agak tekuk. Tapi makanya ada toleransinya. Berapa ini kelihatan kan? Ya, nah kalau kayak gini nggak nyampe ya, walaupun kelihatan tapi dia ntar di sini kelihatan nggak ada, padahal ini bending walaupun nyampe data biasanya nggak nyampe gitu. Dia akan tertahan ya, akan tertahan walaupun dia kelihatannya tembus ya. Ini terjadi banding 2 ya, 3 malah yang di sini, cuma yang kelihatannya di sini. Jadi dia walaupun di sini kelihatan ya, ini biasanya tidak akan bisa untuk ngirim data karena dia tertahan di sini. Pak kan nyampe kan, iya tapi dia kan balik ke sini karena bendingnya. Jadi lossnya masih ditoleransi atau tidak kan gitu. Ya. Ancamannya kan gitu ya. Oke, ada yang lain lagi pertanyaannya? Ada. Makanya kalau core-nya dikumpulkan dengan ini core-nya. Nggak kelihatan kan? Nih, satu aja. Nggak kelihatan. Ya. Kalau ini yang sudah dikupas aja, kalian ini dari sini nih, ujungnya nih. Ini sudah kupas. Nah, itu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini yang sudah dikupas cuma sekitar 10 cm ya. Nggak nyampe lah gitu. Dari sini. Nah, ini ntar dibersihkan. Ntar ada itu untuk meratakan. Ini harus motongnya juga harus hati-hati, harus rata. Tidak bisa nggak, kalau enggak ya dia akan error. Ya, alatnya akan membaca error, makanya tidak kebentur aja sedikit ujungnya dia pecah karena rapuh kan? Makanya ngangkatnya ya, kalau sudah di alatnya ngeletakkannya itu juga harus hati-hati. Nah, ini saya potong karena takutnya bayangkan ini saya cuma di ini kan potong karena dia ada. Nah ini udah ya. Nah, untuk keselamatan kerjanya makanya dia ditaruh di lakban. Nah, kepanjangan saya gini kan, baru ntar dihancurin ya. Ini ntar ditutup
bagian unit. Itu untuk keselamatan kerjanya biar tidak terinjak, karena ini juga ada core-nya ya. Yang kecil itu takutnya karena kalau dia menusuk terus tertinggal, kecil patah di dalam, edaran darahnya dia akan membahayakan, takutnya ikut mengalir ke arah jantung gitu. Karena di rongsel juga nggak akan pasti tembus, makanya harus hati-hati ya SOP-nya. Ya maaf Bapak nggak pakai kaos tangan, seharusnya pakai kaos tangan ya gitu. Ini udah ada gas-gasnya, jadi ntar ini di dah jantung dah. Ada pertanyaan lagi yang masih penasaran? Ada yang masih penasaran? Sudah, Pak. Ayo, yang lain? Yang lain? Ayo, yang lain? Kalau bagian-bagiannya kan sudah kayak ya kemarin sudah fiber, tubnya, tubnya ya, L-nya, PSL-nya, string membernya, untuk kabel jack ya, tuh. Dan PowerPoint-nya juga sudah ya, yang di download ya. Jenis kabel ya, yaitu untuk kabel laut ada 8 tahapan malah ya, tuh, sampai ke core-nya. Jadi kuat karena dia ada di dalam laut. Fungsi-fungsi core-nya itu untuk apa? Kemarin juga konektornya macam-macam, kemarin juga sudah ya. Tuh. Nah, yang ini kan kita tinggal penempatan core dalam kabel. Itu yang kita mau bahas ya sebenarnya gitu. Tapi mungkin besok aja, karena ini tinggal pengenalan biar kamu tidak penasaran. Kemarin kan masih penasaran aja Pak kayak gitu. Bapak otak-otak, oh ya coba kemarin pas hari Senin saya praktek, makanya saya ngambilin ini ya untuk contoh kalian ya. Jadi biar kalian tahu. Cuma kalian dari 26 belum ada yang katanya belum ada yang megang kabel optik, kasihannya. Belum ada ya? Apa sudah ada? Belum. Belum. Kemarin kan saya udah bilang ada yang sudah megang fiber optik, belum Pak. Apalagi yang pixel ya. Yang Pixel pernah megang Pak oleh kemarin tuh Iya. Di mana? Buat penelitian kemarin Pak. Pixelnya itu Pak. Di sekolah. Iya untuk lomba kemarin tuh Pak. Katel digi apa kayak gitu Mbak? Oh itu. Kalau patchcore kamu boleh megang. Kalau konektornya di ONT kalian ini menggunakan SC ya. Travel ya biasanya mana gitu. Tipenya SC. Nah ini biasanya kalau ukur harus ada tutupnya. Nah biar kalian lihat apa konektor atau megang, tapi biasanya di ONT ininya bukan kuning ya, tapi dia langsung pakai drop core-nya ya. Jadi dia masuk ke ONT langsung kabelnya drop core yang hitam ya, jarang yang gunakan kecuali kalau kalian ada roset. Nah, lewat roset dulu baru ke ONT, itu biasanya menggunakan patchcore. Mungkin kalau jaringannya kurang sedikit panjangnya atau apa, bisa juga ada yang kayak di rumah Bapak itu kurang berapa meter, ada yang juga yang patchcore-nya dan panjangnya 8 meteran, juga mungkin yang 10 meteran itu jadi patchcore. Dia ntar disambung ya menggunakan adapter. Jadi dia ada
adapternya. Saya nggak bawa ya adapter. Jadi untuk masukin ini berhadapan ini kan, tidaknya yang dari arah kantor Rom, yang ini dari arah rumah. Nah itu ntar ada ya alat sambungnya ke adapter yang plug gitu. Kalau itu sudah konektor. Tapi kalau enggak ya harus disambung menggunakan fungsi splicer. Sebabnya biar menghindari kalau pakai yang mechanical itu kan setidaknya dia lossnya lebih besar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kurang 5 menit. Siapa yang nggak masuk nih? Ini tunggu mencek akan. Kenapa? Tunggu mencek. Mengecek apa? Ngecek akan. Mengecek. Ngecek akan yang kata Mas. Oh iya. Ya biasa ntar kan laporan ya. Hmm. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo, boleh tanya. Alat-alatnya emang ya tidak begitu familiar ya kayak gini. Juga di toko komputer belum tentu ada. Jadi kalau bangunan atau juga belum ada. Ini khusus ya. Apalagi yang cutter tube ya. Tube cutter ini untuk atau ini juga diputer. Terus rollnya untuk apa? Mau kupas gini. Gitu ya. Jadi lumayan lah. Jadi di toko komputer belum tentu ada. Banjarbaru saya makanya kalau beli biasanya online ke Jakarta, Bandung, tim Surabaya. Masih kelihatan rambutnya ya. Ini ada rambut ya. Tapi sama ya. Sama yang di sini nih. Tuh. Kelihatan kayaknya. Hah? Kelihatan kayaknya terlalu kecil. Rambutnya. Ya Nggak, lemas. maksudnya semuanya nggak kelihatan, Pak. Apanya? Nggak terlalu. Ini juga. Nggak juga nggak terlalu. Nggak kelihatan kan? Apalagi di ronsen kan? Nggak kelihatan. Ini padahal panjang loh ini, kayak hurufnya. Dan tengah satu itu yang potongan pertama. Yang kedua, padahal ini masih ada juga coatingnya. Tadi itu kan lagi biasa. Kelihatan. Oh diginiin, Pak. Kalau rambut wan bapak malah kelihatan ya. Aduh. Itu ya, ini ya, inilah ya hebat yang ditemukan ya. Kabel optik ini kecil itu bisa untuk komunikasi ya. Satu core-nya untuk kabel binder itu untuk 32 pelanggan. Tandanya kalau mereka menggunakan semuanya, tandanya PP itu kan bolak-balik untuk berapa? 64 pelanggan. Nah, jadi jangan heran kalau di ntar pas pengucapan Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah jadi 7. Nah, ini aja dibelah jadi berapa kan? Ya, terlalu. Ya emang ini sistemnya sih coding ya, juga bisa ada sistem waktu yang kayak kemarin kita ngeliat simulasinya ya, yang gimana sih mengetik kita halo terus langsung dari Telkom ya, dari ponsel kalian langsung berubah jadi biner, masuk ke BTS antena, terus ntar dia dirubah menjadi optik, baru turun ke bawah. Nah itu kemarin simulasinya seperti itu, sampai ke sentral dan sampai ke pelan ya. Oke, kayaknya itu saja dari kami hari ini ya. Ada yang kurang jelas? Halo. Jelas, Pak. Jelas, bener Leo ya. Kalau ulangan tahu lo ya. So, nah ini baru untuk selamat kerjanya. Ini dikumpulkan baru diremas-remas. Hati-hati ini ya.
jadi dihancurin ya, biar tidak keinjak ya, ini selamatan, jadi baru dibuang di tempat sampah. Oke, hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.